Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sedikit memberi strategi apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk eh, melakukan bisnis kita, ya kan? Tidak bisa dipungkiri bahwasannya kita sekarang ini oleh pemerintah untuk dibiasakan di rumah saja. Sekalipun kita untuk keluar, ya kita harus mematuhi dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan. Biasa kan mencuci tangan habis dari luar gitu kan. Nah, dan perusahaan-perusahaan sekarang ini omsetnya mulai menurun. Ada beberapa perusahaan yang menurun bahkan tutup, ya, bahkan tutup. Ada yang dari omsetnya dari stabil menjadi menurun gitu kan. Nah, di sini saya akan memberi strategi apa saja yang bisa kita gunakan untuk online ini, ya kan. Yang pertama, mulai dari orang dewasa, orang tua, anak-anak, semua menggunakan sistem online. Contohnya, kita eh, kita belanja kebutuhan baik pangan, pakaian, ya kan, dan sebagainya itu menggunakan online. Banyak sekali sekarang aplikasi yang menyediakan untuk kita belanja tanpa kita harus keluar rumah, ya kan, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Di sana sudah lengkap sekali, eh, eh, lengkap sekali untuk mulai dari pakaian, makanan, alat-alat kebutuhan, semuanya sudah lengkap. Yaitu yang pertamanya yaitu mengoptimalkan sistem online, ya kan. Dan yang kedua, melakukan promosi dan kolaborasi menarik. Ya, ya, ini sangat penting. Jika kita tidak melakukan promosi atau kolaborasi yang menarik, tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli bisnis kita. Nah, dengan cara ini kita bisa menarik perhatian konsumen kita untuk membeli produk yang kita jual. Seperti kita melakukan promosi di media sosial, bisa dari YouTube, bisa dari Instagram, dan bisa dari alat media sosial yang lainnya, ya kan. Bisa kita gunakan itu semenarik mungkin untuk melakukan daya tarik. Strategi yang selanjutnya yaitu mengatur pengeluaran dengan baik. Setelah mendapatkan strategi marketing yang baik, maka perlu pembisnis melakukan perubahan tentang keuangan kita agar sistem keuangannya agar bisa dapat berjalan dengan lancar. Tidak mungkin kita melakukan strategi marketing, strategi keuangan kita sebelumnya atau waktu ketika kita offline. Makanya untuk mengoptimalkan untuk supaya bisnis kita berjalan dengan lancar, jadi kita harus memperhatikan tentang keuangan kita. Ya, selain dari sistem marketing yang tadi, yaitu kita sebagai pembisnis harus terbuka dan jujur dengan pelanggan kita. Itu untuk menjadi kepercayaan konsumen kita. Kalau kita tidak jujur, tidak terbuka dengan pelanggan kita, semua konsumen akan malas untuk belanja di tempat kita. Kalau kita misalnya jujur, terbuka dengan konsumen, misalnya konsumen bertanya kita jawab, harus ada adminnya untuk yang menjawab kita. Dan jujur tentu saja di pamflet kita ataupun di
foto yang kita upload di media sosial, kita harus mencantumkan merek apa, terus ukuran-ukurannya, dan bahan apa yang kita gunakan. Nah, itu salah satu supaya pelanggan kita bisa membeli di tempat kita. Dan yang kedua yaitu kerja dari rumah atau menerapkan tindakan pencegahan di tempat kerja. Nah, yang sebelumnya kita misalnya kita sebelum pandemik ini kita melakukan ada restoran kita, atau kita ada bot, atau kita ada store kita di luar. Nah, untuk sementara ini kita harus tutup terlebih dahulu, tutup sementara, karena untuk mencegah penularan rantai COVID-19 ini. Dan seterusnya adalah fokus berjualan secara online. Kalau kunci utama kita untuk berbisnis adalah yaitu fokus, harus gesit, harus ulet, ya kan. Kalau kita cuma setengah-setengah aja, untuk apa kita untuk berbisnis, ya kan. Jadi kita tuh harus tekun ya untuk berbisnis itu. Tetap konsisten postingnya di media sosial. Nah, yang tadi saya katakan tadi yaitu kita harus melakukan promosi di media sosial kita. Tetap konsisten. Setiap hari harus kita melakukan postingan. Kalau cuma sekali dua kali ya cuma dilihat mereka ya cuma sekali itu, jadi tidak ada daya tahan menariknya mereka. Jadi kita harus setiap hari, harus mempunyai konfirmasi setiap harinya. Ya, strategi yang selanjutnya yaitu menggunakan strategi diskon dan penawaran gratis. Seperti contohnya Zoom saat ini sudah banyak sekali yang menggunakan Zoom, bahkan mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan Zoom via Zoom. Dan aplikasi ini gratis untuk masyarakat. Jadi itu teknik mereka untuk supaya mendownload aplikasi ini dengan gratis. Nah, diskon itu juga sangatlah penting untuk kita mendaya tahankan supaya konsumen kita daya tarik tersendiri dalam konsumen kita. Yang pertama yaitu diskon waktu terbatas. Seperti contoh, diskon dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 akan konsumen akan merasakan daya tahan tarik mereka untuk membeli itu karena waktunya sangatlah terbatas. Jadi mereka buru-buru untuk mendatangi di store kita. Dan yang kedua yaitu diskon 50% plus 20%. Jangan tertipu dengan diskon ini. Karena dari harga 100 dipotong 50% itu menjadi 50.000. Dan plus 20%. 50.000 dipotong 20% hanyalah 10.000. Jadi potongan ini sebenarnya tidak terlalu banyak, yaitu hanya potong 60.000 saja. Rata-rata konsumen dengan melihat diskon merasa lebih hemat, bahkan untung menurut mereka sendiri. Jadi akan ada daya tarik sendiri, yaitu makanya kita harus pintar-pintar untuk memasarkan kita yaitu dengan cara diskon ini. Membangun ketertarikan bagi konsumen. Harga berkaitan 9 daripada harga 9 lebih tertarik dibandingkan harga 0. Seperti harga 199.900 lebih tertarik dibandingkan harga 200.000. Bahkan sebenarnya itu tidak terlalu jauh beda, tetapi konsumen, kita sebagai konsumen lebih tertarik dengan harga 199.900 dibandingkan harga 200.000. Banyak sekali konsumen sekarang ini
merasakan seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu menjaga pelanggan lama. Ini sangatlah penting supaya mereka tetap setia di toko kita. Caranya bagaimana sih? Yaitu dengan cara melakukan bonus untuk mereka, seperti belanja 5 kali di toko kita gratis 1 baju, dan seperti itu, supaya mereka tetap merasakan nyaman di toko kita. Dan yang selanjutnya itu inovasi bisnis. Diperlukan inovasi untuk mengidentifikasi masalah utama spesifik dan unik dari pandemik dan pasca pandemik ini, serta menyelesaikannya. Di Amerika Serikat misalnya, memperkenalkan fitur baru World Hub. Fitur ini memungkinkan pengemudi memberikan layanan berbeda untuk umber rata untuk World dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu menjadi brand story. Pada saat akhir Perang Dunia Kedua, di saat orang-orang bersiap untuk menghadapi resesi ekonomi besar, perusahaan mobil di Amerika Serikat mulai meningkat upaya mereka untuk mengiklankan produknya. Hal serupa dilakukan oleh sebuah perusahaan real estate dengan membuat konsumen mereka memimpikan rumah baru. Saat ekonomi kembali bangkit, kedua perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang paling sukses setelah Perang Dunia Kedua. McKinsey menyarankan perusahaan untuk fokus pada keterlibatan pelanggan, meningkatkan pengalaman dan menciptakan hubungan yang dalam. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.